Assalamualaikum teman-teman. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang komputer dan jaringan. Apa sih komputer dan jaringan itu? Sebelum ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Nama saya Ainin Aisyatur Rohma, saya sekolah di SMK NU Alhidayah Ngimbang, saya kelas 12 TKJ. Oke teman-teman, kita langsung saja ke pembahasan tentang materi jaringan komputer. Untuk yang pertama, pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sekelompok komputer yang saling berhubungan antara satu dengan yang lain melalui media komunikasi sehingga dapat berbagi informasi dan bertukar informasi. Untuk yang kedua adalah tujuan membangun jaringan komputer. Tujuan dibangunnya suatu jaringan komputer adalah membawa informasi secara tepat dan tanpa adanya kesalahan dari sisi pengirim atau transmitter menuju ke sisi penerima atau receiver melalui media komunikasi. Untuk yang ketiga adalah manfaat jaringan komputer. Manfaat yang didapat dalam membangun jaringan komputer yaitu sharing resource, media komunikasi, integrasi data, pengembangan dan pemeliharaan, keamanan data, sumber daya lebih efisien, dan informasi terkini. Untuk yang keempat adalah jenis jaringan komputer. Berdasarkan jarak dan area kerjanya, jaringan komputer dibedakan menjadi 3 kelompok yaitu 1. Local Area Network atau LAN. LAN merupakan jaringan milik pribadi di dalam sebuah gedung atau kampus yang berukuran sampai beberapa kilometer. LAN sering digunakan untuk menghubungkan komputer-komputer pribadi dan workstation dalam kantor suatu perusahaan atau pabrik-pabrik untuk memakai bersama sumber daya, resource misalnya printer, dan saling bertukar informasi. Yang kedua adalah Metropolitan Area Network atau MAN. MAN pada dasarnya merupakan versi LAN yang berukuran lebih besar dan biasanya menggunakan teknologi yang sama dengan LAN. MAN dapat mencakup kantor-kantor perusahaan yang letaknya berdekatan atau juga sebuah kota dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan pribadi atau umum. Dan yang ketiga adalah Wide Area Network atau WAN. WAN jangkauannya mencakup daerah geografis yang luas, seringkali mencakup sebuah negara bahkan benua. WAN terdiri dari kumpulan mesin-mesin yang bertujuan untuk menjalankan program-program aplikasi pemakai. Untuk yang keempat adalah topologi jaringan komputer. Topologi merupakan suatu pola hubungan antara terminal dalam jaringan komputer. Pola ini sangat erat kaitannya dengan metode akses dan media pengiriman yang digunakan. Dalam definisi topologi terbagi menjadi 2, yaitu topologi fisik atau physical topologi yang menunjukkan posisi pemasangan kabel secara fisik, dan topologi logik atau logical topologi yang menunjukkan bagaimana suatu media diakses oleh host. Adapun untuk macam-macam topologi fisik antara lain 1. Point-to-point atau titik ke titik. Jaringan ini merupakan jaringan kerja yang paling sederhana tetapi dapat digunakan secara luas. Berikut adalah contoh dari topologi point-to-point. Yang kedua adalah star network atau jaringan bintang. Jaringan bintang ini relatif sangat sederhana, sehingga banyak digunakan oleh pihak perbankan yang biasanya mempunyai banyak kantor cabang yang tersebar di berbagai lokasi. Dengan adanya konfigurasi bintang ini, maka segala macam kegiatan yang ada di kantor cabang dapatlah dikontrol dan dikoordinasi dengan baik. Berikut adalah contoh dari topologi bintang. Yang ketiga adalah ring network atau jaringan cincin. Konfigurasi semacam ini relatif lebih mahal apabila dibanding dengan konfigurasi jaringan bintang. Hal ini disebabkan setiap simpul yang ada akan bertindak sebagai komputer yang akan mengatasi setiap aplikasi yang dihadapinya, serta harus mampu membagi sumber daya yang dimiliki pada jaringan yang ada. Berikut adalah contoh dari topologi ring. Yang keempat adalah tree network atau jaringan pohon. Keunggulan jaringan model pohon seperti ini adalah dapat terbentuknya suatu kelompok yang dibutuhkan pada setiap saat. Berikut adalah contoh dari topologi pohon. Yang kelima adalah bus network. Konfigurasi lainnya dikenal dengan istilah bus network yang cocok digunakan untuk daerah yang tidak terlalu luas,
Setiap komputer atau setiap simpul akan dihubungkan dengan sebuah kabel komunikasi melalui sebuah interface. Berikut adalah contoh dari topologi bus. Adapun untuk yang kedua, yakni macam-macam topologi logik. Yang pertama ada topologi broadcast. Topologi broadcast yaitu suatu host yang mengirimkan data kepada seluruh host lain pada media jaringan. Yang kedua ada topologi token passing. Topologi token passing mengatur pengiriman data pada host melalui media dengan menggunakan token yang secara teratur berputar pada seluruh host. Host hanya dapat mengirimkan data hanya jika host tersebut memiliki token. Berikut ini adalah contoh atau sebuah gambaran LAN yang memadukan beberapa topologi. Berikutnya adalah bentuk komunikasi data. Komunikasi data sendiri dibagi beberapa macam, seperti simple line atau komunikasi satu arah, half duplex atau dua arah bergantian, full duplex atau dua arah penuh. Selanjutnya ada media transmisi data. Media transmisi data sendiri dibagi menjadi 9 macam media, yakni kabel twisted pair atau undiran, kabel koaksial, fiber optik kabel atau serap optik, gelombang radio AM, pemancar radio FM atau stasiun televisi, radio komunikasi gelombang pendek, gelombang mikro, dan juga satelit. Selanjutnya ada protokol. Yang pertama, pengertian dasar protokol. Protokol adalah sebuah aturan yang mendefinisikan beberapa fungsi yang ada di dalam sebuah jaringan komputer. Misalnya, mengirim pesan, data, informasi, dan fungsi lain yang harus dipenuhi oleh sisi pengirim atau transmitter dan sisi penerima atau receiver agar komunikasi berlangsung dengan benar. Kedua, ada fungsi protokol. Untuk fungsi yang pertama adalah fragmentasi dan resembli. Fungsi dari fragmentasi dan assembly adalah membagi informasi yang dikirim menjadi beberapa paket data. Pada saat sisi pengirim mengirimkan informasi tadi, dan setelah diterima, maka sisi penerima akan menggabungkan lagi menjadi paket berita yang lengkap. Fungsi yang kedua ada encapsulation. Fungsi dari encapsulation adalah melengkapi berita yang dikirimkan dengan address, kode-kode koreksi, dan lain-lain. Untuk fungsi yang ketiga, ada connection control. Fungsi dari connection control adalah membangun hubungan komunikasi dari transmitter dan receiver, di mana dalam membangun hubungan ini, termasuk dalam hal pengiriman data dan mengakhiri hubungan. Fungsi yang terakhir adalah transmission service. Fungsi dari transmission service adalah memberikan pelayanan komunikasi data, khususnya yang berkaitan dengan prioritas dan keamanan serta perlindungan data. Di dalam jaringan komputer, yang terakhir ada TCP atau IP. TCP atau IP bukanlah sebuah protokol tunggal, tetapi satu kesatuan protokol dan utility. Setiap protokol dalam kesatuan ini memiliki aturan yang spesifik. Protokol ini dikembangkan oleh ARPA, Advanced Research Project Agency, untuk Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1969. Adapun ARPA sendiri menginginkan sebuah protokol yang memiliki karakter sebagai berikut: mampu menghubungkan berbagai jenis sistem operasi, dapat diandalkan dan mampu mendukung komunikasi kecepatan tinggi, routable dan scalable untuk memenuhi jaringan yang kompleks dan luas. Dalam TCP atau IP, setiap alamat dibagi menjadi dua komponen, yakni Network ID dan Node ID. Untuk yang pertama adalah pengertian ID. Network ID adalah bagian dari alamat IP yang mewakili jaringan fisik dari host atau nama jalan dan rumah. Setiap komputer dalam segmen jaringan tertentu akan memiliki ID jaringan yang sama. Yang kedua adalah Node ID. Pengertian Node ID adalah bagian yang mewakili bagian individu dari alamat atau nomor rumah. Bila komputer di segmen jaringan memiliki alamat, maka jaringan tersebut perlu tahu milik siapakah suatu paket itu. Itulah tadi pembahasan mengenai jaringan komputer. Cukup sekian pembahasan yang saya berikan. Bila ada salah kata ataupun salah ucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.